Fornas terakhir di Bandung saya dapat emas, tapi ya dari pemerintah belum ada apresiasi. Jadi masih tanding? Masih di Fornas. Saya masih, kalau memang dari pemerintah ada ininya, ada perhatiannya, saya masih tetap mau aja. Cuman karena selama ini kan kita mandiri dengan biaya kita sendiri. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita bersama dua orang tamu spesial kita, Pak Udiono, Ketua Kormi Jawa Timur, yaitu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, ya, segar, gembira, luar biasa. Itu yang dicari. Salam Kormi. Salam Kormi ya. Salam Kormi. Bisa diulang lagi Pak? Salam Kormi. Iya. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Gembiranya gini. Gembiranya gini ya. Ya, Apa yang tandanya gembira ini? Kalau orang disabilitas mesti tahu ini. Oh, agar banyak uang gitu ya. Dan di samping Pak Udiono ada Ibu Haja Diana Kurniasari, SE, MMA, Bu Diana Pedi, Ya. biasa dipanggil atau kalinya. Iya. Bu Diana ini adalah Ketua Asiafi ya Bu ya? Ya. Salah satu cabang Kormi, yaitu Asosiasi Struktur Aerobik dan Fitness Indonesia. Ya. Menarik ini ya, aerobik dan fitness masuk dalam salah satu cabang Kormi ya Pak ya? Iya betul. Ya, bisa dijelaskan Bu Diana, seperti apa sih Asiafi atau Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia ini, Ya. khususnya di Jawa Timur? Siap. Ya. Baik, terima kasih. Saya Diana, di sini saya Ketua Asiafi dari Jawa Timur. Saya akan menjelaskan tentang Asiafi sendiri ya. Jadi Asiafi atau Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia ini adalah wadah yang mana sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi bagi para instruktur aerobik dan fitness Indonesia. Tujuannya yang mana wadah ini untuk menuju instruktur aerobik dan instruktur fitness menuju kompeten dan profesional. Harus ada kompetennya juga Bu sekarang. Yes, iya betul. Ada semacam pelatihan khusus. Ada. Nah ini Iya. luar biasa. Iya, Nah, betul. sembarangan Bu Diana Iya. yang masuk Kormi ini. Harus Iya. SOP. Betul. SOP Iya. juga. Nah, setelah qualified istilahnya Bu ya. Iya. Nah itu apa saja tahapan yang dilakukan untuk menjadi instruktur setelah itu? Oh, nah baik. Jadi untuk menjadi seorang instruktur yang kompeten, jadi kami, yang mana kami adalah wadah, jadi kami kemarin alhamdulillah baru kemarin belum seminggu kami bikin BIMTEK untuk sertifikasi kompeten. BIMTEK ya? Iya. Habis ya? Tepatnya kemarin itu BIMTEK dan sertifikasi kompeten jenjang 2. Jadi paling dasarnya untuk instruktur aerobik itu jenjang 2. Yang mana kami berkolaborasi bekerja sama dengan TUK atau tempat uji kompetensi dan LSKSI. LSKSI itu lembaga kompeten yang mana memang berhak untuk itu ya. Beliau paling awal ya. Paling awal. Ini karena komunitasnya cukup besar dan secara kelembagaan, secara akademis sudah tertata ini, mulai dari manajemennya. Bahkan dia sudah bersama dengan lembaga sertifikasi. Artinya masyarakat jadi jaminan lah kalau bergabung dengan kelompok organisasi dia itu, instrukturnya sudah teruji kelayakannya, strukturnya, kemudian sertifikatnya, dan kemudian perhatian ini dia sudah mendapatkan perhatian khusus untuk masyarakat yang ingin mengembangkan, karena memang negara butuh ini, negara butuh, tidak tahu masyarakat butuh negara atau negara butuh yang sama-sama butuh ya. Negara butuh masyarakat ini karena dia ini luar biasa seperti perawan, pahlawan maksudnya, mengembangkan sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Iya. Karena negara mungkin agak berat sampai pelosok, mungkin sampai kabupaten. Tapi beliau mengembangkan dan alhamdulillah biaya mandirinya luar biasa. Iya. Nah ini Bu Diana, sejak bergabung dengan Kormi atau sebelumnya ada penambahan jumlah anggota seperti apa? Maksudnya di sini untuk Asiafi sendiri.
Asiavi sendiri di Jawa Timur di daerah sudah ada 22 kota kabupaten. Ya. Kalau di Jawa Timur sendiri 22 itu tadi. Ya. Kalau di rata-rata anggotanya ini usianya antara berapa sampai berapa? Kalau untuk aerobik itu kebanyakan di atas 35. Ya. Cuma memang dari program kerja dari pusat kami dihimbau untuk bikin aerobik kids sebagai upaya regenerasi. Alhamdulillah dalam waktu setahun ini kami sudah bisa bikin aerobik kids. Alhamdulillah nanti ke depan bulan Juli siap untuk bertanding di Fornas. Aerobik ini usianya minimal berapa? Di bawah 18. Di bawah 18. Jadi nanti dibagi menjadi yang benar-benar masih kecil, terus ada lagi yang remaja. Di bawah 18 itu masuknya di aerobik. Jadi sebagai upaya regenerasi. Ini jalan Fornas. Ya. Ya. Ini tingkat nasional Pak ya? Ya, tingkat Yes. nasional. Yang ketiga ya. Kapan Pak? Fornas yang ke-8. Oh, Fornas ke-8. Porda yang ketiga. Ya, Porda yang ketiga. Di mana Pak pelaksanaannya? Nanti rencana di Nusa Tenggara Barat, NTB. NTB di beberapa kabupaten di sana itu. Jawa Timur akan mengirim kurang lebih 1.200 Berapa? 1.800 atlet. Ya, biasa kali ya. tapi mohon maaf tetap tergantung dari kuota yang ditetapkan oleh Oke. panitia pelaksana di sana. Sampai saat ini belum ditetapkan kuota. Rencana nanti minggu depan sudah ditetapkan karena kemarin baru rapat Munas di Jakarta ini. Mengacu Fornas sebelumnya, berapa kuota biasanya? Kita tahun lalu di Bandung ya, Ya. kurang lebih 1.500. Luar biasa. Fornas ini tiap tahun Pak ya? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Oke. Jadi 1.200 ya, alhamdulillah kawan-kawan komunitas ini termasuk di angkatan teman-teman lainnya itu perjuangannya luar biasa. Lalu juara peringkat kedua selalu Dengan dua. ya kan seandainya Belum nanti pertama Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Tapi optimis. Optimis ya. Insya Allah masih semangat. Nah, Bu Diana kembali lagi Ya. ke Bu Diana ya. Ya. Selain tadi aerobik kit, jumlah atlet aerobik ya, tapi Ya. berapa? Kalau Berapa? ya kalau untuk Asiavi sendiri untuk juniornya itu memang dibagi beberapa ya beberapa. Yang pertama aerobik itu tadi aerobik kids tadi, Oke. terus yang kedua 40 tahun ke bawah, yang ketiga 41 tahun ke atas, terus profesional, ada grup juga, ada mixed dance. Mixed dance. Iya, Ada 4 ya Pak? ini loh ada 6. Oh, ada enam. Iya. Aerobic kids Aerobic kids. 40 tahun ke bawah, 41 tahun ke atas, profesional, grup Oh, dan siap. mixed dance. Ya. Ini setiap apa ya? Setiap kelas ini pasti ada medalinya sendiri-sendiri. Ada apa Pak? Terakhir dapat berapa medali di Fornas terakhir? Fornas terakhir di Bandung, alhamdulillah setiap kategori dapat Jawa Timur. Luar biasa. Jawa Timur memang atletnya banyak Pak. Iya. Total berapa atlet yang dibawa ini? Untuk Asiavi sendiri waktu di mohon maaf ini di Bandung ya. Bandung ya. 100 lebih 132 ya 132 Dengan atlet yang sedemikian banyak ini kan perlu biaya banyak juga. Iya. Biayanya ini seperti apa Pak? Dia mandiri kan seperti apa? Iya, pemerintah partisipasi lah, tapi kalau dipromosikan, ya promosikan memang sangat sedikit. Ini mohon maaf pada masyarakat, pada ujian, pada teman-teman. Nah, selama ini kan pemerintahnya biasa bisa membiayai penyelenggaraan sekitar Berapa usaha persen? yang kecil lah. Ya, katakanlah untuk penyelenggaraan ini hampir 90% itu masyarakat Mandiri. biaya mandiri, 90%. Seperti korum ini ya. Ya makanya harusnya pemerintah, saya mendekat ujian ya. Bukan dia yang mendekat pemerintah kan gitu ya. Berarti Bu Diana ini salah satu orang yang sangat istilahnya peduli olahraga dan tanda kutip gila olahraga, utamanya Iya betul, pejuang olahraga ya. Iya. Kesehatan bukaran. Untuk mengumpulkan atlet ini dari daerah mana Bu kalau Jawa Timur yang paling
Alhamdulillah untuk Asiavi sendiri ya, khususnya aerobik di Jawa Timur itu merata. Mulai dari Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, merata. Malang, Kabupaten Kota, Kediri, Kabupaten Kota, Blitar, merata semua. Sampai saat ini saya jujur yang belum kesentuh itu malah kayak Pacitan itu belum tersentuh, memang mohon maaf. Iya. Aerobik ini dulu sangat terkenal tahun 90-an Pak ya, kalau Iya, salah ya. betul. Iya. Nah, sekarang seperti apa aerobik sendiri? Masih Aerobik sendiri sekarang itu jauh banyak mengalami perkembangan. Yes, ya pastinya itu. Apalagi khususnya Jawa Timur, luar biasa pesenam-pesenamnya, memang luar biasa. latihannya biasanya intens berapa kali Bu, dalam seminggu? Untuk para pegiat yang memang apalagi ini menuju Fornas ya, mereka dalam seminggu paling off sehari. Jadi Off sehari? yang latihan, iya. Memerlukan tenaga dan asupan nutrisi yang luar biasa. Iya. Iya. Untuk ada Budiana atau Budiana tadi ya. Betul. Kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta istilahnya ini. Swasta, masyarakat. Dan tujuannya untuk mengharumkan nama Jawa Timur. Pertanyaannya nggak bosan dah Budiana? Seperti ketua Asiavi ini, Iya. nggak bosan apa gimana? Kan mengeluarkan biaya terus ini terus. Gimana Budiana? Kalau saya pribadi, dengan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, insya Allah kalau masyarakat sehat, saya ikut sehat, pastinya berkah. Kalau rezeki itu kan bisa dicari dari jalur yang lain ya. Ini baru dia. Iya. Tapi juga perlu diketahui kami pegiat juga ya pastinya mengharapkan juga lah dari support yang Support lain. dari pemerintah utamanya. Karena selama ini memang mulai dari Fornas 1 sampai dengan kemarin Bapak yang Bandung itu memang betul Bapak yang Bapak sampaikan 90% kami selalu mandiri. Iya, seperti tahun-tahun yang lalu itu kami juga mandiri. Ini harus ada apresiasi khusus ini dari Iya. pemerintah ini. Luar Betul. biasa ini. Kalau pegiat sendiri udah amat sangat antusias, motivasinya luar biasa. Untuk membuat anggota ini tetap semangat, ada kiat khusus. Ya, kita ada event, namanya event ya. Kemudian ada Forda, kemudian ada Fornas. Kalau beliau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kita selalu hadir. Dan ya kita ini mencoba membuka jalan. Contohnya, mohon maaf, contohnya misalnya di desa wisata kita itu 600 ya. Sepi dengan kegiatan olahraga, padahal kalau ada olahraga masih datang loh. Iya. Nah, salah satunya kita berharap pada gubernur, ada bupati wali kota. Saya sudah pernah ke Pak Andi Bupati Sidoarjo agar Car Free Day yang di desa wisata itu dibuka, sehingga kami bisa membuka kawan-kawan ini yang sudah powernya luar biasa untuk bisa mengisi, bukan hanya mengisi, mendorong, memotivasi masyarakat untuk berolahraga. Nah, ini tugas kami, sehingga kami senang diperintah Pak, nanti kami harus bisa kemana-kemana. Nah, saya tugasnya untuk hanya membuka peluang jalan untuk event-event yang ada di Jawa Timur khususnya. Peluangnya banyak, emang. Di Jawa Timur itu kalau lapangan terbuka banyak yang nggak dimanfaatkan, hampir berapa persen. Nah, kalau kawan-kawan datang seperti Budiana datang diberi tempat lapangan terbuka di kampung atau di mana, sudah itu aja permintaannya sudah luar biasa, biaya semua beliau. Nah ya, selama ini untuk lebih memperkenalkan aerobik lagi, dulu sempat booming. Ini Car Free Day, terus apa lagi ya biasanya dipakai? Untuk kami Asiavi sering membuat event seperti perlombaan itu misal mau ulang tahun Asiavi sendiri, H-Ornas itu pasti ada event kompetisi itu sering ya. Baik dari kami Asiavi sendiri atau kami bekerja sama dengan pihak lain atau brand-brand
spot-spot yang selalu spot kami itu sering. Sebelum kita tutup, Bu Diana, mungkin ada Iya. pesan khusus untuk masyarakat yang belum tahu dan ingin mengenal Asyafi sendiri. Oke, baik. Untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur yang hobi aerobik, ayo kita berolahraga. Jika ingin fokus menjadi seorang instruktur aerobik, mari gabung dengan kami menuju instruktur aerobik yang kompeten. Nanti kami arahkan. Dan untuk para pegiat-pegiat yang hendak mau turun lomba, misal kayak Fornas, kayak gitu, mari kita gabung dengan kami. Nanti kita upayakan bersama-sama lah, kayak gitu. Luar biasa. Ya. Setelah ini ada segmen lagi dari apa tadi Pak? Perbavi. Perbavi ya? Perbavi. Nah ya, nanti ada ibu juga ini ternyata. Iya. Ibu. Pinter Pak Dio dari ini. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Masih bersama Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Masih juga bersama Pak Ketua ini, Pak Rudiono, dan selalu setia mendampingi. Amin. Kali ini juga sudah ada Ibu Debbie Sisilia Samoa, luar biasa, datang jauh-jauh dari Nganjuk. Saya selalu kemana-mana jauh. Ini beliau adalah Ketua Perbavi, Iya. salah satu Inorga Kormi. Inorga Kormi ini ternyata 70 Inorga. Inorga, ya betul. Luar biasa. Perbavi yang belum tahu itu adalah Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia. Terkejut kan ketuanya wanita. Gimana Bu ceritanya bisa terjun sebagai ketua atau mengurusi? Kalau image-nya kan binaraga laki-laki ya? Laki-laki. Sebenarnya dimulai dengan hobi aja karena suka olahraga. Awalnya saya di aerobik, kemudian ada tempat aerobik yang di atasnya ada tempat gym. Saya coba, kemudian ya suka. Akhirnya itu dibuat kebiasaan aja setiap hari. Kemudian ada kejuaraan, tertarik untuk ikut. Nah, ikut kejuaraan itu di tahun 2015 pertama kali. Itu Itu ya. sudah jadi ketua? Belum, masih atlet saya waktu itu. Jadi pegiat. Nah, ya deh atlet lah. Binaraga juga? Binaraga. Luar biasa. Dan emas terus dia. Iya, saya sombong. Jadi mulai ikut, tapi ikut pertama kali sih belum. 2015 ya? 2015. Kemudian setelah itu saya mulai kecanduan tuh. Setiap ada kejuaraan, mulai dari daerah saya ikut, menang-menang sampai ke nasional. Kemudian setelah menang nasional dikirim ke internasional. Internasional? Iya. Di mana Bu internasional dulu? Ada beberapa kali sih sampai ke Vietnam, kemudian di paling dekat-dekat ya Singapura, Malaysia, Filipina, itu sudah didatangi semua. Australia. Nah Pak Diono ini dalam tanda kutip bisa nemu Bu Debbie ini ceritanya seperti apa Bu Diono? Oh, pinter ini, bukan orang yang benar-benar ngurus cinta olahraga. Bukan ilmu, tapi beliau yang menunjukkan artinya Saya yang datang ya, betapa pentingnya bahwa beliau ini perjuangannya luar biasa. Betapa pentingnya untuk selalu kita ini bergerak ya, tetap kita bagian apalagi seusia kita tetap harus tetap gerak kan gitu. Nah, salah satunya dia itu kita lihat dari perkembangan prestasinya itu selalu mendapatkan emas. Sayangnya pemerintah lupa kalau grup pengangkat. Betul, kemarin Mutiaranya apa ya? ya. Waktu Fornas terakhir di Bandung saya dapat emas, tapi ya dari pemerintah belum ada apresiasi. Jadi masih tanding? Masih di Fornas. Saya masih kalau memang dari pemerintah ada ininya, ada perhatiannya, saya masih tetap mau aja. Cuman karena selama ini kan kita mandiri dengan biaya kita sendiri. Sampai ke luar negeri pun tuh biaya sendiri Biaya lah. sendiri. Jadi bolak-balik ke luar negeri mulai Asia Pasifik, World sampai Universe itu kita biaya sendiri. Satu aja maka hanya boleh ikut satu kategori. Oh, satu kategori. Jadi saya dapat 1 emas, dan Jawa Timur itu kita juara umum untuk Perbavi. Saya bawa atlet-atlet. Jadi waktu itu sebenarnya ceritanya gini, saya itu seharusnya jadi juri karena saya juga punya ini juri ya, sertifikasi kejurian. Tapi karena dari Jawa Timur sendiri berharap ada medali lebih, akhirnya untuk jurinya saya tinggalkan, saya naik bertanding dengan atlet-atlet yang saya bawa. Dan ya kita bersyukur kita dapat juara umum di sini.
Nah ini bina raga dan fisik ini maksudnya seperti apa? Binaraga itu sebenarnya lebih yang kalau yang Pak Eko tahu ya, yang biasanya besar-besar itu bodybuilder, nah itu berangkat di kategori binaraga. Tapi kalau untuk fisik kita lebih yang entertain aja tuh, yang ototnya tipis-tipis, kecil-kecil, nah yang seperti itu. Kalau di kontes itu, nah itu. Jadi nggak nggak yang besar itu, iya bukan yang bodybuilder kayak gitu. Ya. Perkembangan olahraga binaraga dan fisik di Indonesia selama ini dari kacamata Kormi? Partisipasi ya saya lihat. Jadi kok kombinasi yang strategi yang diterapkan kawan-kawan Perbavi ini dikombinasi dengan senam, ya. Jadi senam untuk menguatkan otot. Nah, orang itu kalau ada berita senam, alun-alun itu dan berpenuh. Nah, tapi itulah dia punya strategi bagaimana menguatkan otot dengan cara bersenam. Nah ini salah satu giat yang dari Perbavi yang dilakukan cukup bagus, karena pada intinya memang memperbanyak partisipasi untuk orang kita ini sehat juga, gembira dan luar biasa. Perkembangannya luar biasa, banyak bisa kalau saya pernah di Patri ya Bu ya, datang ke sana itu yang ikut banyak, padahal musiknya musik keras, cepat. Nah seusia saya ya bisa ngikutin, tapi setelah itu menggos. Nanti secara teknis seperti apa perlombaannya ini setelah ini ya. Luar biasa, ternyata kita jadi tahu ya, ternyata ada Inoga dari Kormi ini binaraga dan fisik. Secara teknis seperti apa Bu perlombaannya itu? Kalau perlombaan kita mulai dari tingkat kabupaten. Untuk Perbavi sendiri, Perbavi Challenge itu tingkat kabupaten kota. Kemudian Perbavi Series itu untuk provinsi. Kemudian kita ada Kemal Trophy itu nasional dan open. Setelah itu kita ke WFF karena kita afiliasi dengan luar negeri itu di World Fitness Federation. Ya, jadi memang ada tahapnya. Jadi kalau dari daerah kita bimbing yang generasi bibit-bibit unggul dari daerah, kita persiapkan mereka ke nasional, kemudian ke internasional seperti itu. Itu apa olahraganya seperti fitness atau seperti? Iya, fitness itu seperti fitness pada umumnya, hanya iya betul. Dan setiap kategori itu ada persyaratan ototnya masing-masing. Berapa kategori yang ada di Perbavi? Kalau di kita sekitar ada 10 ya. Banyak juga. Banyak sebenarnya. Berarti medali yang diperebutkan sekitar itu? Iya betul. Kalau di Fornas. Di Fornas. Oke. Rata-rata usia atlet? Usia atlet mulai dari SMP biasanya sampai usia 60 itu ada 60-70. Jadi hanya mereka yang mencintai olahraga itu yang bisa kita ajar. Kadang kan namanya atlet dari awal ada yang memangnya kalau kita ikut kita dapat apa? Ada uang pembinaan atau tidak? Segala macam itu kan kita, kalau kita bertanding ada nggak biaya-biayanya, kemudian untuk pendaftarannya, untuk berangkatnya, transportasi operasional seperti itu Pak. Tapi sampai hari ini kita belum bisa menjanjikan itu. Itu yang menjadi kesulitan paling besar untuk kita ya Pak ya. Mandiri. Jadi benar-benar mereka dengan hati ingin bertanding, nah mereka mengeluarkan biayanya mandiri. Kita hanya memberikan wadah, nanti di dalam wadah itu kita bisa kasih pembinaan aja. Iya, cara-caranya seperti apa, kalau mau bertanding ke sini seperti apa, kemudian mau membentuk otot yang di kriteria ini seperti apa, itu bisa kita kasih arahan-arahannya bisa. Ya, jadi pertama beliau itu kan persoalan ini ya dana, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita ini memberikan tempat ruang bagi dia untuk komunitas-komunitas itu enjoy atau sambil melaksanakan kegiatan tapi mendapat income dalam arti untuk operasional kegiatan. Nah, sekali lagi kami berharap untuk membuka tempat-tempat wisata itu, memberikan ruang pada kawan-kawan komunitas olahraga ini untuk bisa dilaksanakan di situ. Katakanlah Car Free Day Bu ya, Car Free Day, kemudian tempat-tempat desa yang tidak terpakai, sehingga beban beliau untuk misalnya mau latihan aja, nggak perlu membayar tempat, cukup
datang pelatih itu jadi besar. Nah ini yang harus kita komunikasikan juga dengan pemerintah, dengan swasta, dengan komunitas-komunitas itu, karena ini sangat penting. Saya kira bugar kalau nanti Pak Eko ditanya udah selesai jadi gimana bola Pak Eko, kalau ada orang kekuatannya gini berarti ototnya kuat. Jadi kalau orang disenggol gini terus jatuh berarti Pak Eko ikut berbavi. Bisa diukur antara otot kanan dan otot kiri gitu ya. Berkaca pada Fornas, iya betul. berapa atlet yang ikut? Yang kemarin itu kita 7 orang. Semuanya dapat medali. Semua dapat medali, dapat emas. Dapat emas semua. Iya betul. Makanya saya bilang kita juara umum Pak. Cuman sayangnya kita pulang dari Fornas itu tidak ada apresiasi apapun dari pemerintah, walaupun hanya selembar piagam, tidak ada Pak. Itu yang sangat saya sebagai ketua ya, saya punya beban moral ya untuk atlet saya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kalau saya mau mengajar kan saya ada perasaan gimana ya, tahun kemarin seperti itu, tahun ini apa mereka mau seperti itu. Oke, ini jadi perhatian kita semua bahwa atlet atau perbavi di Kormi ini kan yang perlu perhatian juga. Iya, saya pikir sih gini Pak, yang paling penting itu pemerintah. Karena ini kan kita membawa nama provinsi Jawa Timur. Kita berangkat kan kalaupun ini Jawa Timur, tapi kan dari pemerintah sendiri belum ada apresiasi yang pantas. Kalau atlet Kormi dapat medali emas ya paling tidak diberikan sambutan lah, tipis-tipis. Sertifikat kalau nggak ada Tipis atau tebel? Nah, itu tipis-tipis istilah Pak. Tapi harus tebel lah. Kita juga mengharumkan nama provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan Gubernur mendengar ini. Amin. Pak Udiono sendiri targetnya juara umum lah di Nas nanti di mana, Lombok ya? Iya. Mengendalikan Lombok. Ya kalau kita realistis ya. Dimanapun tuan rumah itu selalu juara 1 dan kita jadi mengiringi terus juara 2. Jadi sudah tuan ya. Di Fornas terakhir juga Juara 2 ya. Ya selalu juara. Kalau andai kan betul Jatimur menjadi tuan rumah, insya Allah bisa menjadi juara 1. Kapan rencana? Buko FIFA itu dulu pernah memberangkatkan teman-teman, nanti kita harus jadi tuan rumah. Iya, ini tagih lagi Pak. Ya mudah-mudahan Sudah jadi ya. Jadi betul. Nanti saya ikut tagih kan. sebelum tapi waktu itu sudah jadi gubernur, terus memberangkatkan teman-teman Iya, pelepasan itu pokoknya penting kita ya. harus jadi tuan rumah. Ini kan 2 tahun sekali. Ini Iya. kan 25 berarti 27 ya. Iya betul. Harus jadi tuan rumah. Iya. 27 pas itu. Bagus itu angkanya. Nah, itu baru tebel, tipis-tipis kan? Jadi Bu Devi ini kan Iya. membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Betul. Kira-kira per tahun berapa biaya yang dikeluarkan Untuk menjadi atlet. menjadi atlet? Kalau atlet kita nggak hitung tahun, setiap kali mau bertanding persiapannya. Persiapannya berapa bulan? Persiapannya kalau untuk makan saja itu untuk di kategori yang bawah ya itu Iya. ini sekitar 5 jutaan. Satu Berapa? bulan. 1 bulan itu? Ya. Jadi mau tadi 1 bulan hijau? Iya, bukan 1 bulan. Untuk binaraga dan fisik ini kan kita unik ya, karena tidak seperti pegiat atau atlet lain kan hanya latihan biasa. Kalau kita kan persiapan makan, kita harus diet. Diet itu paling nggak 3 bulan. Diet itu diet untuk ikut bertanding itu kan tidak minyak, tidak garam, tidak gula, kemudian proteinnya tinggi. Kemudian ada lagi suplemen tambahan. Nah itu bisa di 5 juta untuk kelas-kelas seperti saya lah. Tapi kalau untuk lebih dari itu bisa di 15 sampai 30 juta untuk makan saja Pak. Kemudian belum untuk latihannya. Betul. Iya itu kan biaya member yang harus dibayar, membership yang harus dibayarkan ke gym itu kan juga tergantung tempat. Biasanya bisa sampai 1 juta. 1 juta lebih untuk ini, apalagi mereka pakai trainer itu tambah lagi biayanya. Nah nanti untuk bertanding ada kostum, kemudian kita pakai training body color badan, itu semua biaya. Kemudian tiket pulang pergi, hotel, tempat menginap, akomodasi dan lain-lain. Ya kalau kita berangkat bisa di
30 sampai 50 jutaan lah Pak. Satu orang kalau ini kan maksudnya dikalkulasi semua ya, tidak hanya biaya pulang pergi aja. Kemudian untuk hadiah yang kita dapat, kalau untuk tingkat pemerintahan kan tidak ada uang cash yang didapat dari hadiah, hanya berupa sertifikat dan medali dari penyelenggara. Tapi kalau kita ikut yang biasanya body kontes biasa, itu hadiah paling besar cuma 5 juta, paling banter 10 juta. Jadi nggak balik modal. Kepada sehat. Iya, kita sih ambilnya kita sehat. Kemudian ada pride lah buat kita kalau bertanding seperti itu. Seperti apa ini? Seharusnya lagi. Ya kita selalu mendengar bahwa apa itu inorga, bahwa kombi, bahwa olahraga masyarakat, bahwa partisipasi olahraga itu penting dan kita bergerak. Luar biasa teman-teman ini. Cuaca panas, cuaca hujan terus. Artinya cuaca panas nggak ada dana, ya, cuaca hujan kadang-kadang dapat sponsor kalau ada, terus jalan. Ini sesuatu yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah karena menurut saya target 80% masyarakat Buket itu dari inorga dan Kormi. Itu kalau itu disentil aja, sentil dana maksud saya, sentil uang, sama target-target terpenuhi. Siapa sih dinas olahraga masa bisa menyentuh ke desa-desa? Kembali ke masyarakatnya lagi. Iya, kembali ke masyarakat lagi. Jadi sponsor yang datang langsung Nggak ada. Yang sponsori diri sendiri. Luar biasa. Sponsor itu lebih tertarik pada olahraga prestasi. Iya betul. Tangkis, sepak bola, Padahal ini juga penting. Padahal ini lebih menyentuh ke masyarakat. Iya. Ya mungkin karena Kormi sendiri belum terlalu populer kali ya, familiar di masyarakat pada umumnya atau di tingkat pebisnis, instansi seperti itu. Kadang-kadang orang masih tanya Kormi itu apa sih? Nah itu tugasnya kita untuk hal-hal seperti ini kita butuh sebenarnya Pak. Mudah-mudahan lewat podcast kayak gini supaya orang lebih mengenal. Lebih terkenal. Kalau beliau kan bisa jadi sponsor. Kalau ingin ini minum air memorandum. Sponsor bisa masuk. Ingin kuat, ingin jasa ya. Walaupun tidak prestasi dia juara terus ya. Iya, kelihatan Tim ya. Orang juaranya. Tapi nanti apa kira-kira kayaknya mungkin saya besok di Kornas kan ini Pak diminta sebagai panitia. Saya bidang konsumsi itu Pak, direktur bidang konsumsi besok gitu. Iya, jadi sama juri juga mungkin untuk yang perbakinya. Kurang ya harus kita persiapkan ini. Sudah ada penggantinya ya? Sudah ada banyak sekali pengganti itu. Banyak Pak, kalau pengganti saya tuh banyak. Yang penting pengarahannya dan anggarannya. Itu lagi. Berangkatnya kita tanggung nanti itu ya. Naik kapal. Sebelum ditutup mungkin ada pesan khusus yang disampaikan Bu Dewi untuk pemerintah dan atlet Perbavi khususnya supaya tetap semangat di Kornas nanti. Saya terima kasih ya diundang di sini karena besar harapan saya itu pemerintah betul-betul mau memberikan perhatian khusus untuk tidak hanya untuk Perbavi tapi semua para pegiat dan pelaku yang ada di bawahnya Kormi. Karena kita memang sangat-sangat butuh perhatian besar dari pemerintah. Kemudian untuk atlet Perbavi tetap semangat. Kita dari dulu kan berjuang memang mandiri, memang betul. Jangan sampai ya memang kita tetap butuh perhatian itu, anggaran dan segala macam, tapi jangan itu membuat kita padam semangat untuk terus berlatih, hidup sehat dan tetap berprestasi. Luar biasa. Pak Udiono menutup supaya lebih mantap. Ya. Terima kasih nih, mari kita support, mari kita dorong kawan-kawan dari Perbavi ini yang sungguh luar biasa perjuangannya, keikhlasannya, kekuatannya sehingga bisa membawa nama harum dan wangi. Nama harum dan wangi untuk Jawa Timur karena sudah teruji selalu juara umum dan mudah-mudahan di Mataram ini Perbavi bisa juara umum di tingkat nasional. Amin. Apalagi beliau sudah hijrah ke nasional, insya Allah tambah berkah. Jadi mudah-mudahan juga pemerintah peduli yang lebih banyak. Iya. Karena
seperti yang Pak Udiono katakan tadi kan, yang bisa menjangkau masyarakat ya Kormi ini. Iya. Kalau olahraga prestasi kan hanya sebagian aja. Kalau Kormi kan komite olahraga masyarakat. Jadi mengolahragakan masyarakat di Indonesia. Betul. Seperti itu. Terima kasih Pak Udiono, Sama-sama. Bu Devi Sama-sama. sudah hadir di podcast Memorandum TV. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.